النهضة أما بعد حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه وذرياته وإلى جميع خانم الأنبياء والمرسلين وإلى الشهداء والصالحين وإلى جميع العلماء العاملين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي قدس الله سرهم العلي شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء وعلمائها ورؤسائها وكبارها خصوصا حضرة الشيخ جاسم أساري وجابة الله حسب الله كي بسير سانسوري ومن سلك على نهجهم وأتباعهم وتلامذتهم وأساتذتهم شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita bisa meneruskan ngaji tafsir. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat, keluarganya sehat semua. Nah, kita bisa berbuat, beramal itu kalau sehat. Kalau nggak sehat ini ya semuanya nggak bisa kita lakukan, termasuk ngaji ini. Saya alhamdulillah pagi hari ini cukup sehat meskipun beberapa hari yang lalu kurang sehat, tapi alhamdulillah sejak kemarin sudah pulih ya, tidak terlalu puyeng lagi. Keluarga kami ini kena DB kayaknya, tapi saya tidak opname. Semua masuk rumah sakit, tapi saya bertahan di rumah saja. Alhamdulillah semuanya sudah sehat. Bapak sekalian, kita sampai di ayat ke-71 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu ta'ala qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dzalulun tusirul arda wa la taskil harsa musallamatul la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Qaulu ta'ala qala Musa menjawab, innahu sesungguhnya Allah yaqulu berfirman innaha baqarah. Sesungguhnya dia adalah sapi ladzalulun yang tidak dipekerjakan. Tusirul ardo membajak tanah wala taskil harsa dan mengairi tanaman. Mengairi tanaman. Musallamatun yang mulus ya, la syiyata fiha tidak ada belangnya. Kalau Bani Israel berkata, al-ana sekarang cita engkau Musa datang bil haqqi dengan membawa kebenaran. Fadzabahuha kemudian Bani Israel menyembelih sapi tersebut wa makadu dan nyaris saja yaf'alun mereka tidak mengerjakan. Jadi wa makadu dan mereka nyaris tidak yaf'alun mengerjakan. Qaulu ta'ala qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dzalulun. Qara al-jumhur la dzalulun birraf'i 'ala sifati lil baqarah. Dia marfu karena dia menjadi sifat dari baqarah. Jadi innaha baqaratul la dzalul. Qala al-Akhfas la dzalulun na'tuhu. Menurut Akhfas la dzalulun adalah na'atnya, adalah sifatnya. Wala yajuzu nasbuhu karena dia man'ut ya, karena dia sifat ya. Dia na'at maka tidak boleh dibaca nasab. Wa qara Abu Abdurrahman As-Sulami la dzalula. Tapi ada qiraah lain dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Bacaannya bukan la dzalulun tapi la dzalula bin nasbi 'ala nafi. Mansub karena dia kena amil la nafi. Jadi la dzalula lanya itu la nafi sehingga dia statusnya mansub. Wal khobar mudmarun. Khobarnya itu disimpan dhamir. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu la dzalulan biasanya ora ono sifat dalul iku maujud ya. Iku maujud khobarnya itu didhamirkan, disimpan. Wa yajuzu lahiya dzalulun. Bisa juga itu kalau ditakdir ya lahiya dzalulun.
Jadi lahia hianya itu kepada Baqarah, zalulun kemudian menjadi sifatnya. Walahia taskil harsa, dan juga dia itu tidak untuk mengairi tanaman. Hiya musallamatun. Jadi masing-masing itu adalah hiya semua ya. Lahia. Hiya musallamatun. Wa makna la zalulun lam yudallilha al-amal. Makna la zalulun itu ay lam yudallilha al-amalu. Dia itu tidak dipekerjakan. Yuqalu baqaratun mudzallalatun bayyinatu dzil. Ya, ada istilah ungkapan baqaratun mudzallalah ay bayyinatu dzil bi kasri dzal. Wa rajulun dzalilun ay bayyinu dzul. Jadi dzalla yadzillu dzullan atau dzillan. Itu maknanya itu semuanya ada unsur di bawah. Ya, ada unsur di bawah. Makanya hina itu dzal dzil ya. Zul itu artinya rendah. Ya, kadang dzalil ya rendah. Hina. Gitu. Makanya dzillah wa ba'u bi ghadabin. Itu terusannya itu kan itu. Jadi mereka dihinggapi kehinaan atau kerendahan. Lazalul itu karena dia itu dikerjain ya, dikerjain berarti statusnya itu di bawah. Sama halnya dengan bumi, itu dirambah, dia diinjak. Jadi statusnya itu dirambah atau diinjak. Makanya ada di surat Al-Mulk ya, Tabarok. Huwallazi ja'ala lakumul ardo zalulan tamshu fi manakibya. Di situ apa artinya? Wallazi ja'ala lakumul ardo zalulan. Dialah Allah yang menciptakan bumi itu zalul. Zalul itu dirambah, diinjak ya. Ya statusnya berarti di bawah. Jadi kata-kata itu la zalulun itu arti kata dasarnya itu semuanya itu posisinya itu di bawah ya, di bawah. Ya, di bawah itu kadang hina. Di bawah itu kadang hina, tapi enggak juga. Ya, misalnya bumi ini, dia statusnya itu di bawah karena diinjak, ditapai oleh manusia. Tapi ya bumi ini kalau enggak ada bumi, manusia enggak bisa bertapak, manusia enggak bisa tinggal. Tapi dia zalul ya, zalul itu dirambah. Kadang zalul itu artinya juga mudah dijangkau ya, mudah dijangkau. Karena itu Al-Qur'an itu ya zalul ya. Itu di tafsir Ibnu Katsir itu Al-Qur'an itu zalul, artinya apa? Bisa dijangkau, bisa dipahami. Ayya baqaratun su'batun ghairu rayyidatin lam tudzallal bil amal. Jadi kalau ada baqaratun mudzallalah ya baqaratun su'batun ya. Sapi yang sulit ghairu rayyidatin lam tudzallal bil amal, yang tidak dikaryakan, ya. Jadi nyari sapi yang dia itu tidak dipekerjakan, nah itu susah. Itu sapi ya rata-rata ya ada yang dipekerjakan, ada yang tidak. Tapi dengan kualifikasi tertentu yang lebih detail lagi nanti akan dijelaskan, itu pasti sulit ya. Qaulu ta'ala tusirul ardo, tusiru fi maudhi'i raf'in 'ala sifati lil baqarah. Tusirul ardo juga statusnya itu marfu ya, karena dia sifat dari baqarah. Sama dengan la zalulun. Hiya baqaratun la zalulun musiratun. Kalau dijelentrehkan itu hiya baqaratun, sapi la zalulun yang tidak dipekerjakan, musiratun yang membajak atau ya membajak tanah ya, menggali tanah, mengolah tanah. Qala al-Hasanu kanat tilkal baqarah wahsyiyatan. Ya. Menurut Al-Hasan, baqarah tersebut itu wahsyiyah. Wahsyiyah itu artinya liar ya. Tidak diternak, tidak dikandangi, tapi dia dilepas, wahsyiyah ya. Liar. Walihada wasofahallahu ta'ala bi annaha la tusirul ardh, karena dia sapi liar, sapi yang dilepas ya, dia tidak dipekerjakan. Wala taskil harsa, dan dia tidak mengairi sawah. Aila yusna biha lisaqi zar'i, dia tidak dipekerjakan untuk mengairi tanaman. Wala yusqa 'alaiha,
Wal waqfu hahuna hasan ala hadza ta'wil. Yang membaca wakaf di sini al hasan. Jadi la dzalulun tusirul ardo. Kemudian wala taskil harsanya itu istinaf. Wa qala qaumun tusiru fi'lun musta'nafun. Nah, ini menurut sekelompok ulama tusiru itu musta'naf. Musta'naf itu ya kata awal bukan sambungan sifat ya, bukan sambungan sifat tapi dia musta'naf, statusnya itu berdiri sendiri sebagai kata awal ya, istinaf itu. Wal makna ijabul harfilaha. Jadi dia ya artinya apa, statusnya itu ijabul harfi laha, dia itu dipekerjakan untuk membajak tanah. Wa annaha kanat tahrusu wala taski, tapi dia hanya membajak tapi tidak mengairi. Wal waqfu ala hadza ta'wil la dzalul. Di waqaf ya, la dzalulun waqaf, baru tusirul ardo, membajak tanah. Wala taskil harsa. Ini agak janggal itu, karena itu disanggah oleh mu'alif. Wal qaulu al awwalu as-sahhu li wajhain. Qaul yang pertama tadi itu lebih sahih karena apa? Sambungan. Jadi la dzalulun ya, la dzalulun tusirul ardo wala taskil harsa. Jadi la dzalulun tusirul ardo itu ya sifatnya, bukan kemudian tusirul ardo itu istinaf. La dzalulun waqaf itu bukan. Karena maknanya nggak nyambung menurut mu'allif. Nah, karena itu pengertian yang pertama, ini dalam satu rangkaian sifat dan mausuf, itu ada dua penguat ya. Ahaduhuma ma dzakarahu an-Nuhas an Ali bin Sulaiman annahu qala la yajuzu ayyakuna tusir musta'nafan ya. Tidak boleh tusiru itu menjadi istinaf, tidak boleh menjadi kata awal yang terputus, tidak tersambung dengan kalimat sebelumnya. Sebab li'anna ba'dahu wala taskil harsa, karena sesudahnya itu tetap nafi wala taskil harsa. Falau kana musta'nafan lama jumi'a bainal wawi wala. Andai kata dia istinaf, itu tidak mungkin digabungkan antara wawu dengan la. Wong wawu itu sifatnya adalah atof, wawu itu fungsinya adalah atof, nyambung. Jadi tidak mungkin kemudian antara sambungan dipotong dengan nafi, nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Misalnya dia cantik, ya dia cantik, kemudian menarik, kemudian dipotong ini dia cantik, kemudian menariknya itu kira-kira istinaf, kata pertama yang tidak tersambung dengan kata sebelumnya, nggak mungkin. Padahal cantik, menarik, kemudian sambungannya apa? Tapi sambungannya itu tidak afirmasi, tidak justru memperkuat, tapi menegasikan sifat cantik dan menarik. Ya, dia cantik, menarik, boros misalnya. Nah, itu kan jadi apa namanya? Tidak sinkron ya, tidak sinkron. Asani annau law kanat tusirul ardha lakanatil ithara qad dallalatha. Andai kata dia itu digunakan ya, dipergunakan ya, dipekerjakan untuk membajak tanah, lakanatil ithara qad dallalatha. Maka kerja membajak tanah itu qad dallalatha, telah membuat dia itu zalul ya. Zalul. Wallahu ta'ala qad nafa'anha dzul biqouli la dzalulun. Padahal sudah dinafikan oleh Allah. Jadi tidak konsisten lah, intinya tidak sinkron. Tusirul ardo itu sifatnya dari la dzalulun tusirul ardo. Jadi penguat ya, penegas dari la dzalulun. Baqarah itu tidak dipekerjakan, tusirul ardo itu kata sifatnya. Dipekerjakan untuk apa? Untuk menggali, untuk membajak tanah. Wala taskil hasad, dan juga tidak untuk mengairi sawah. Itu. Jadi itu konsisten ya. Jadi la dzalulun tusirul ardo, dipekerjakan untuk apa? Jadi penjelasnya itu tusirul ardo, bukan dia kata awal, itu bukan.
Qultu mufasir ya, mufasir Imam Qurtubi berkata, wa yuhtamalu mungkin saja antakuna tusirul ardha fi ghairil amali marahan wa nasyatan. Bisa juga ya, tusirul ardha itu bukan untuk pekerjaan ya, marahan wa nasyatan, tapi sifatnya itu marah. Marah itu ya untuk gembira saja, wa nasyatan dan kegiatan. Untuk senang-senang lah, marahan itu marah itu bisa artinya sombong, congkak bisa artinya itu riang, ya riang. Jadi bisa jadi tidak dipekerjakan untuk fungsi tertentu ya, yang bersifat pekerjaan ya. Tapi ya marohan itu ya sekedar untuk hiburan saja, marohan untuk senang-senang. Misalnya ditunggangi. Kama qala Imru'un al-Qais, ini ada dalam sebuah syair, yuhilu wa yudri turbahu wa yusiruhu itharotanabbatil hawajiri mukhmisi. Jadi di sini ini tidak berfungsi itharoh itu pekerjaan yang sifatnya fungsi ya. Tapi ya hanya untuk melaksanakan aktivitas tertentu yang bukan bernilai pekerjaan, tapi ya untuk senang-senang saja. Fa'ala hadza yakunu tusir musta'nafan. Ya, kalau begitu ya bisa jadi dia istinaf. Kata awal ya. Wala taski ma'tufun alaihi, dan kemudian wala taski diatofkan kepada la zalulun tusiru. Fata'ammalhu, maka renungkanlah. Wa itsaratul aldi tahrikuha wa bahthuha. Itsarah itu artinya apa? Itsaratul ardi, membaca atau mengolah tanah. Itu artinya tahrikuha, menggerak-gerakkannya. Wa bahthuha, dan membahasnya. Jadi itsarah itu artinya menggerak-gerakkan dan kemudian membahas. Membahas. Jadi itsarah itu artinya bisa arti harafiah, bisa arti lainnya. Ya, arti maknawiyah. Kalau maknawi artinya membahas. Wa minhu al-hadis, ini misalnya terungkap dalam sebuah hadis, athiru al-Qur'ana. Galilah Al-Qur'an. Nah, ini kan maknanya maknawiyah ya, artinya maknawiyah, bukan arti harfiah. Bukan kemudian mushafnya itu dikeduk, itu bukan. Galilah itu maknanya. Fa innau ilmul awwalina wal akhirina, karena Al-Qur'an itu di situ ada ilmu generasi lampau dan generasi akhir, ilmu masa lampau dan masa yang akan datang. Wa fi riwayatin ukhra man aradal ilma falyusawwir Al-Qur'an. Barang siapa yang menghendaki ilmu falyusawwir, maka galilah Al-Qur'an. Waqad taqaddam. Jadi kalau kita ini mau membuka pintu ilmu, pelajarilah Al-Qur'an. Di sana ada clue semua jenis pengetahuan. Ya, isyarat semua jenis pengetahuan. Wa fit tanzili wa atharul ardo, dalam sebuah ayat ya, di ayat surat Ar-Rum ayat 9, wa atharul ardo, dan mereka mengolah tanah ya. Qalabuha, membalik-balikkan lizziraati, untuk pertanaman, untuk cocok tanah. Orang ngolah tanah ya dicangkul kemudian dibolak-balik strukturnya. Wal harsu mahuritha wa zuri'a. Tanaman ya mahuritha, sesuatu yang ditanam, wa zuri'a, dan dicocok tanam. Wa sayati. Mas'alatun, ini sebuah pokok masalah. Fi hadhil ayat adallu dalilin ala hasril hayawani bisifatihi. Ya, di dalam ayat ini ada dalil paling kuat ya, adallu dalilin ala hasril hayawani, dalam mengidentifikasi hewan bisifati, dengan sifat-sifatnya. Jadi hasril hayawan itu mengidentifikasi, membatasi hewan dengan sifat-sifatnya, mendefinisikan hewan dengan sifat-sifatnya. Wa idza dzubita bisifati, ketika hewan itu sudah dibatasi dengan sifat-sifatnya, wa husira biha, dan husira sama ya, dibatasi dengan sifat-sifatnya, jaza as-salamu fihi, maka boleh transaksi dengan akad salam. Ini pembahasan fikih ya. As-salam itu akad ya, akad pesan barang ya, akad pesan barang, duitnya sekarang tapi barangnya tempo, itu namanya salam. Misalnya saya pesan X dengan sifat-sifat tertentu, kemudian deal, harganya dibayar,
tapi barangnya itu tempo. Itu kayak transaksi melalui online itu ya. Pokoknya dia sudah melihat gambarnya, kemudian sifat-sifatnya, ciri-cirinya, bayar dulu baru barangnya dikirim. Itu namanya akad salam ya. Jadi sebelum ada transaksi online itu, fikih kita itu cukup antisipatif ya. Ada akad namanya salam. Itu semua jenis barang, termasuk hewan. Nah, kalau kita misalnya sudah menyebutkan hewan dengan ciri-ciri tertentu, sekarang ada juga ya transaksi online-nya. Saya mau misalnya sapi dengan bobot sekian, warna ini, itu kelamin, jenis kelaminnya ini, jantan atau betina misalnya. Kemudian dibayar, deal, baru barangnya dikirim. Nah itu sah, namanya akad salam. Wabi qala Malik wa ashabu. Ini sebagaimana pendapatnya Imam Malik dan ashabuhu, para pengikutnya, wal Auza'i dan Imam Auza'i, wal Laits wasyafi'i dan Imam Laits dan Syafi'i. Jadi semuanya membolehkan akad salam ya. Wa kadzalika kullu ma yuthbatu bisifati, dan juga berlaku untuk semua yang bisa diidentifikasi dengan sifat. Ya, jadi boleh, misalnya garmen juga boleh. Saya ingin garmen ukurannya sekian, ya warnanya ini, bahannya satin, ya misalnya. Kemudian ada motifnya, nah itu sah itu namanya akad salam. Sebab liwas fillahi ta'ala al-baqarata fi kitabihi wasfan yaqumu maqamat ta'yin. Karena ini sudah diberikan contoh oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ya. Sifat-sifat Baqarah itu maqamat ta'yin ya, menempati status identifikasi yang sifatnya tertentu ya, yang khusus, pokoknya sifat sapinya seperti ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, la tasifil mar'atu al mar'ata li zaujiha hatta ka'annahu yanzuru ilaiha. La tasif, janganlah seorang perempuan, la tasif al mar'atu, janganlah seorang perempuan itu menyebutkan al mar'ata, perempuan lain, li zaujiha, di hadapan suaminya, hatta ka'annahu, sehingga seolah-olah suaminya tersebut yang duru ilaiha, melihatnya. Jadi kalau seorang perempuan itu menceritakan temannya yang perempuan di hadapan suaminya, itu enggak boleh. Apalagi deskripsinya detail sehingga seolah-olah tergambar, ya, tergambar di mata suaminya dan kemudian tertarik. Itu masalah itu. Jadi kalau menceritakan perempuan lain ya sekedarnya saja. Saya punya teman dulu kuliah, misalnya ya sudah, nggak usah perlu detail, orangnya cantik, bulu matanya lentik, bubar itu. Rasulullah melarang, jangan sampai perempuan itu menceritakan perempuan lainnya dengan ciri-ciri yang detail. Sehingga ka'anau yang duru ilai, seolah-olah suami itu melihatnya langsung. Jadi deskripsi yang terlalu detail itu berfungsi seperti melihat langsung. Jadi ini dalil ya, dalil. Akad salam itu dalil yang membolehkan transaksi, barangnya belum ada, tapi bayarnya tunai. Tapi barangnya itu sudah disebutkan detail sifatnya, sehingga penyebutan sifat itu berfungsi seperti melihat, ya, berfungsi seperti melihat langsung. Aku mau beli buah, cirinya ini, buahnya anggur, warnanya misalnya buah anggur yang warnanya hijau, itu asalnya dari ini. Itu detail, sehingga begitu disebutkan sifatnya detail seperti mau melihat langsung. Faja'ala sallallahu alaihi wasallam as-sifata taqumu maqamar ru'ya. Maka Rasulullah menempatkan sifat ya, penyebutan sifat, identifikasi ciri, taqumu maqamar ru'ya, itu seperti melihat langsung. Wa ja'ala sallallahu alaihi wasallam diyatal khata'i fi zimmati man aujaba 'alaiha dainan ila ajal. Dan akad salam itu punya dalil lain. Rasulullah itu boleh ya, membolehkan diat, ya, diat dalam kasus pembunuhan yang tersalah ya, pembunuhan yang tidak sengaja, atau qatlul khata' fi zimmati man aujaba 'alaiha dainan ila ajal, di pertanggungan orang yang masih punya status utang, itu ditempu. Artinya apa?
Artinya transaksi itu boleh sifatnya itu ila ajalin, ya muajjal, statusnya itu di tempo. Summa yaj'aluha 'alal hululi, ya. Barangnya tempo tidak kontan, ya barangnya itu tempo tidak kontan, tapi pembayarannya itu bisa kontan. Walam yaj'alha 'alal hulul. Dalam kasus diat ini tidak harus diat itu dibayarkan kontan, tapi bisa tempo dalam kasus ya pembunuhan syibhul amdi atau pembunuhan yang tidak tersengaja. Wa huwa yaruddu qaulal kufiyin, dan ini menjadi sanggahan atas pendapatnya ulama Kufah, baik itu Abi Hanifah wa ashabihi wa Tsauri wal Hasan bin Shalih haitsu qalu, ketika mereka berpendapat la yajuzu as-salamu fil hayawan, tidak boleh transaksi dengan cara salam di dalam hewan. Jadi disanggah, ya, pendapatnya Imam Hanafi itu disanggah dengan sejumlah dalil ini, ya, dengan sejumlah dalil ini. Jadi boleh, termasuk hayawan, ya, salam itu berlaku untuk transaksi hewan, asal hewannya itu dicirikan dengan detil, ya, dicirikan dengan detil. Waruyan Ibnu Mas'ud wa Hudzaifah wa Abdurrahman bin Samurah. Ya, diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud, Hudzaifah dan Abdurrahman bin Samurah. Jadi yang memperkuat dalilnya itu banyak, ya. Memperkuat dalil kebolehan akad salam termasuk untuk hewan itu banyak. Li'annal hayawana la yuqafu ala haqiqati sifatihi min masyin wa harakati. Karena hewan itu tidak bisa, ya, cirinya itu, ciri-ciri hakikinya itu hanya dari jalan dan gerak, ya, dari tidak hanya dari ciri-ciri itu, tapi ciri yang lebih detail lagi. Wa kullu dzalika yazidu fi tsamanihi, dan semuanya itu membuat harganya itu lebih mahal. Wa yurfa'u min qimatihi, dan harganya lebih tinggi. Wa sayati hukmus salami wasyurutu fi akhir surah fi ayatid daini. Nanti soal hukum salam, ya, syarat-syaratnya itu akan dijelaskan di surat Al-Baqarah di akhir, ya, di ayat di akhir itu surat tentang dain yang panjang. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin illa ajalin musamman faktubuhu. Jadi kalau kita transaksi secara dain, ya, transaksi secara muajjal atau ditempuh faktubuhu, maka catatlah. Nah, nanti dari fikih itu, ya, dari fikih itu ada akad salam, ya. Qaulu ta'ala musallamatun ay hiya musallamatun. Musallama itu artinya mulus, ya. Terselamatkan itu artinya mulus, tanpa cacat. Wa yajuzu ayyakuna wasfan. Ya, musallama itu ya sifat juga. Ai innaha baqaratun musallamatun minal araji wasairil uyubi. Dia adalah baqarah, sapi musallamatun yang selamat atau mulus atau bebas minal araji dari pincang, wasairil uyubi dan cacat-cacat lainnya. Jadi musallamatun di sini ini ya bersih tanpa cacat. Qala Qatadah wa Abu Aliyah. Disampaikan pendapat ini oleh Imam Qatadah dan Abu Aliyah. Wala yuqalu musallamatun minal amal linafillahi al-amal anha. Tapi tidak dikatakan dia itu bebas dari amal atau dari pekerjaan atau dipekerjakan, sebab linafillahi al-amal anha, karena sudah dinafikan, ya. Jadi ladzalulun tusirul ardh. Jadi musallamatun itu sifat yang lain, yaitu bebas dari cacat, ya, bukan bebas dari pekerjaan. Kalau itu ya redundan, ya, tahsilul hasil. Wa qala al-Hasan yakni salimatul qawaim la athara fiha lil amal. Tapi ada pendapat dari Hasan, musallamatun di sini ini maknanya salimatul qawaim, ya. Selamat atau bebas kaki-kakinya, la athara fiha lil amal, bebas dari bekas-bekas dipekerjakan. Jadi kakinya itu tidak bekas dipekerjakan. Kalau bekas dipekerjakan tentu saja ya kapalan, ya. Pokoknya ada bekas-bekas, kalau dia itu dipekerjakan itu ya itu tidak memenuhi kualifikasi, karena musallamah itu ya salimatul qawaim la athar fiha lil amal. Termasuk kakinya itu mulus,
tidak ada sisa-sisa dari bekas pekerjaan. Qaulu ta'ala la syiyata fiha ay laisa fiha launun yukhalifu mu'dhama launiha. La syiyata fiha itu artinya apa? La syiyata tidak ada belang fiha sama sekali. Jadi sapinya itu tidak ada belangnya. Laisa fiha launun tidak ada warna yukhalifu mu'dhama launiha yang berbeda dari warna keseluruhannya, warna mu'dhamnya. Mu'dham itu ya apa namanya sebagian besar warnanya. Misalnya warnanya putih ya tidak ada belangnya. Jadi tidak ada noktah lain yang kemudian menjadi cacat, yang menjadi sifatnya itu belang. Sehingga dia berbeda dari warna dasarnya. Hiya safra'u kulluha la bayadha fiha wala humrata wala sawada. Dia kuning semuanya. La bayadha enggak ada warna putihnya, wala humrata dan tidak ada warna merahnya, wala sawada dan tidak ada warna hitamnya. Jadi kuning mulus. Enggak ada belang putih, enggak ada belang merah, enggak ada belang hitam. Kama qala faqi'ul launuha. Wa aslu syiyah wisyah. Asal dari kata syiyah itu wisyah. Hudhifatil wawu kama hudhifat min yashi. Jadi wawunya dibuang. Wal aslu yaushi. Asalnya itu wasya yaushi. Wa nadhiru az-zina. Zina itu apa? Wazana ada wawunya ya. Bukan az-zina itu artinya itu bobot ya, timbangan. Kata zina ta'asyih gitu kan. Zina ta'asyih. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy. Zina di sini ini bobot, tapi dari kata wazana ya. Wal iddah. Wal iddah itu artinya apa namanya ya sama wa'ada ya, wasilah, wasola, silatul arham, silatul rahim ya, dari kata wasola, wawunya itu dibuang sebagaimana ini wisyah ya, wisyah. Jadi syiyah. Wasyiyatu ma'khudatun min wasyis thawbi. Syiyah ini terambil dari kata wasyis thawbi. Apa itu? Idza nusija ala launaini mukhtalifaini. Jika baju itu dirajut nusija ala launaini di atas dua warna mukhtalifaini yang berbeda. Wa thaurun muwasyyan fi wajhihi wa qawaimihi sawatun. Nah, ada ungkapan thaurun muwasyyan, artinya apa? Di wajahnya dan kakinya itu ada belang hitamnya. Itu bahasa Arabnya thaurun muwasyyan ya. Qala Ibnu Urfa asya al-laun. Menurut Ibnu Urfa syia itu ya artinya warna itu sendiri. Wala yuqalu liman namma, tidak diucapkan untuk orang yang namimah ya. Washin hatta yughayyira al-kalama, sampai orang itu mengubah-ubah pembicaraan. Wa yulawwinuhu dan mewarna-warnainya, mendekorasinya. Fayaj'alahu zuruban, sehingga dia jadikan kata itu menjadi penggalan-penggalan, diubah-ubah. Jadi orang yang namimah itu dia tidak dikatakan wasim sampai namimahnya itu banget gitu. Hatta yughayyira al-kalama wa yulawwinahu fayaj'alahu zuruban wa yuzayyina, dan dia menghiasi minhu masya'a. Kalam itu apa aja dengan yang dia mau. Jadi dia menghiasi, mendekorasi, kata-katanya diuntes demikian rupa ya, sampai kemudian dipakai untuk mengadu domba dengan cara halus. Itu baru dia rajulun washin ya, rajulun washin. Wal wasyu al-kathrah. Wasyu itu artinya adalah banyak. Wa wasya banu fulan ai katsuru ya. Wa wasya banu fulan, bani fulan itu banyak ya. Wa yuqalu farasun ablaq. Ada ungkapan ini sambungan ya. Kata yang tersambung. Farasun ablaqu wa kabsyun akhraju wa taisun abraqu wa gharabun abqa'u wa saurun asyahu. Ini ungkapan semua. Kullu dzalika bimakna al-bulqah. Semuanya itu maknanya adalah belang.
Jadi kalau farasun ablaq, itu artinya kuda belang. Kuda yang warnanya tidak tunggal. Wa kabsyun akhraj, itu sama maknanya. Itu kambing gibas yang belang. Nah, itu pokoknya semua ungkapan ini menunjukkan tidak satu warna. Kullu dzalika bimakna al-bulqah. Hakadza nass ahlul lughah. Sebagaimana disampaikan oleh ahli bahasa. Wa hadza al-awsafu fil Baqarah sababuha annahum syaddadu fasyaddadallahu alaihi. Sifat-sifat ini yang disebutkan Al-Qur'an sampai detail terkait dengan Baqarah. Sababuha itu sebabnya annahum syaddadu, mereka sendiri yang bikin sulit. Fasyaddadallahu alaihi, maka Allah mempersulit mereka. Padahal wadinullahi yusrun, agama Allah itu mudah. Wa ta'ammuq fi su'alil anbiya'i wa ghairihim minal ulama'i mazmumun. Ta'ammuq ekstrim sampai jelimet ndaki-ndaki fi su'alil anbiya, ketika bertanya kepada nabi terkait dengan persoalan agama mereka. Wa ghairihim, dan selain nabi yaitu para pewarisnya, minal ulama'i, mazmumun itu tercela. Nas'alullah al-afiyah, mudah-mudahan kita selamat dari sifat-sifat tersebut. Jadi latas aluan asya'a intu bedalakum tasukum. Jangan kamu tanya detail. Kalau diperjelas, dijelentrekan, kamu sendiri yang repot. Kalau diperintah, kerjakan. Kalau diperintah, kerjakan. Nggak usah sampai detail. Disuruh sholat, ya sudah sholat saja. Disuruh zakat, ya zakat saja. Kecuali memang agama kemudian merincinya. Zakat apa saja yang dizakati, ya sudah, kita ikuti. Tapi prinsipnya kalau ada amar, ada perintah, kemudian perintahnya umum, biarkan dia statusnya itu umum. Nggak usah sampai detail. Nanti jelimet kita sendiri yang repot, kayak Bani Israel. Andai kata mereka seketika merespon perintah itu dengan perbuatan, sembelih sapi, itu jadi itu. Sapi apa saja itu jadi. Tapi karena mereka minta detail, akhirnya dibuat detail. Begitu detail, repot sendiri. Waruya fi qasasi hadhil Baqarah riwayatun talkhisuha. Banyak sekali kisah-kisah tentang sapi ini. Ada sejumlah riwayat, talkhisuha, ringkasannya begini. Anna rojulan, ada seorang laki-laki min Bani Israil, dari Bani Israel, wulidalahu ibnun, dia baru punya anak laki-laki. Jadi wulidalahu ibnun, dia baru mendapatkan seorang putra. Jadi seorang ayah mendapatkan anak, ya anak laki-laki. Wa kanat lahu ijlatun. Wa kanat lahu ijlatun. Ibunya memiliki sapi. Wa kanat lahu wa kanat lahu ijlatun. Laki-laki tersebut itu memiliki sapi, ijlah ya, sapi yang masih piye ya, masih kecil ya. Ijl. Fa arsalaha fi ghaidha. Kemudian sapi itu dilepas, sapi yang masih kecil itu dilepas ke rimba, ke hutan belantara. Waqala, tapi dia tidak sekedar melepasnya saja, tapi dia pasrahkan kepada Allah. Dia berdoa, Allahumma ya Allah, inni astaudiuka, aku titipkan kepadamu hadhil ijlah, sapi ini, lihadza sobi, untuk anakku yang masih kecil. Setelah itu wa mata ar-rajul, laki-laki tersebut mati. Falamma kabiro as-sobiyu, ketika anaknya itu tumbuh besar, qalat lahu ummuhu, ibunya berkata, wa kana barran biha, anaknya itu berbakti kepada ibunya, anak baik-baik. Inna abaka istauda'allaha ijlatan laka, sesungguhnya bapakmu telah menitipkan sapi itu kepada Allah. Jadi dilepas ke hutan tapi dititipkan kepada Allah. Fadhhab fakhudha, maka pergilah, fakhudha, ambillah. Fadhhaba, kemudian anak itu pergi. Falamma ra'atsu al-baqarah, ketika dia itu dilihat oleh sapi, ya, jadi anaknya itu dilihat oleh sapi. Ja'at ilaihi, sapi itu menghampiri anak tersebut. Hatta akhodha bikornaiha,
sehingga anak tersebut bisa menggenggam, memegang kornaiha kedua tanduknya. Jadi datang ke hutan, sapinya lihat langsung mendekat, dielus-elus, ya dielus-elus tanduknya, diam saja. Padahal wakanat mustauhisyatan, padahal sapi itu sapi liar. Tapi kayak sudah tahu majikannya itu siapa. Faja'ala yaquduha nahwa ummih. Kemudian anak itu membawakan ya sapi tersebut ke ibunya. Di tengah perjalanan falaqiyahu bani Israel ya, falaqiyahu bani Israel, kemudian ketemu dengan bani Israel. Wa wajadu baqaratahu ala sifa allati umiru biha, dan mereka Bani Israel itu menemukan ciri-ciri sapi tersebut ada pada sapi yang dibawa oleh anak itu. Allati umiru biha, yang mereka diperintah untuk menyembelihnya. Fasamuhu, kemudian mereka menawarnya. Fashtatto alaihim, anak tersebut meninggikan harganya. Istatto itu mengerek ya, alaihim kepada mereka. Jadi karena ditawar, ya, anak ini feeling. Ini sapi saya, ini sapi yang digendaki, yang dicari-cari oleh Bani Israel. Karena itu harganya dikerek. Wakana kimatua, harganya berapa? Alama ruyaan Ikrimah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ikrimah, salah sata danamir. Harganya itu 300 dinar. Harganya 300, salah sata danamir, 3 dinar. Nah, 3 dinar. Satu dinarnya berapa? Satu dinarnya itu berapa? Kalau setara dengan emas itu 4,5 gram ya. Satu dinar. Berarti kalau 3 dinar itu sekitar berapa itu? 13 dinar ya. 13. Berarti 13 gram. 13 gram emas. Kalau harga 1 gram emasnya itu 1 juta, berarti 13 juta. Itu harga saat itu harga yang mahal. Tapi ternyata tidak cukup harganya itu 3 dinar loh. Nanti ada runtutannya ya. Fa'atau bi Musa alaihissalam. Kemudian mereka mendatangi Nabi Musa. Wa qalu, dan mereka berkata, Bani Israel, inna hadza ishtattu alaina. Sapi ini itu harganya ketinggian bagi kami. Faqala lahum. Tapi Musa menjawab begini, arzuhu fi milkihi. Lepaskan saja fi milkihi, dari kepemilikan anak tersebut. Pokoknya kamu beli dengan harga berapapun, kira-kira begitu. Arzuhu fi milkihi. Ya, buatlah kalian ridho atas anak tersebut fi milkihi, di dalam kepemilikannya. Jadi pokoknya suruh transaksi, asal dia itu maunya berapa itu beli. Fashtaroha minhu biwazaniha marrah. Kemudian mereka akhirnya membelinya biwazaniha, sesuai dengan timbangannya. Bahkan konon itu, kalau di tafsir Ad-Durrul Mansur diceritakan detail, ditimbang gitu. Ditimbang, dan setiap bulunya itu bernilai dinar. Jadi timbangannya itu bulunya, berdasarkan bulunya. Qalahu abida, as-sudi menurut Azuni biwazaniha asyra marrah. Setiap timbangannya itu 10 kali lipat. Wakila bimil imasgiha dananir. Ada juga yang bilang di setiap bulunya itu 1 dinar. Wah, ada berapa bulu diperkirakan, kemudian nilainya 1 dinar. Jadi harganya itu sangat tinggi sekali. Karena apa? Jadi anaknya soleh, anaknya berbakti kepada ibunya, ayahnya juga soleh. Memasrahkan modal anaknya ini kepada Allah, ya, dititipi. Sapinya itu dititipkan kepada Allah, kemudian doa. Nah, ini jadi kita boleh ya dengan cara begitu, jadi pokoknya dilepas, tapi ya dititipkan kepada Allah. Kalau misalnya itu jatah anaknya, ya Allah yang akan mengurusnya. Allah akan mengurusnya. Kayak kisah Nabi Musa dengan Khidir itu. Di sebuah bangunan itu ada timbunan harta. Untuk siapa? Untuk anaknya yang masih kecil. Bapaknya orang soleh, sudah meninggal. Kemudian direnov lah sama Nabi Khidir itu. Karena Nabi Khidir tahu sejarahnya.
Wakila bimil'i masyadananir wa dzakara Makki anna hadhil baqarah nazalat minas sama. Ada juga riwayat ini dari Makki. Sapi ini bukan sapi sembarangan, tapi dia nazalat minas sama, turun dari langit, walam takun min baqaril ardi. Dia tidak berasal dari sapi bumi. Wallahu taala a'lam. Pokoknya ada kisah tersebut ya, kisah tersebut sapinya itu di dalam penguasaan anak yatim, bapaknya meninggal, bapaknya soleh, anaknya juga soleh. Kemudian cara Allah meninggikan derajatnya anak tersebut, sapinya itu bernilai mahal. Cara Allah mempersekusi Bani Israel karena dia ngeyel, ya karena dia ngeyel dibikin repot. Akhirnya jatuhnya harga sapi tersebut itu mahal sekali. Itu mahal sekali. Jadi cara Allah mengoper, ya cara Allah mengoper beban menjadi keuntungan untuk anak yatim itu caranya begitu. Jadi Bani Israel dibuat ngeyel, akhirnya sapinya jadi mahal. Qaulu ta'ala qalu al-ana ji'ta bil haq. Qalu mereka Bani Israel berkata al-ana sekarang ji'ta engkau Musa membawa bil haqqi dengan kebenaran. Sekarang Musa engkau telah membawa kebenaran. Ai bayanta al-haqqa engkau telah menjelaskan kebenaran. Qalu qatada. Wahakal akhfas qalu al-ana. Jadi bacanya bukan qalul ana tapi qalu al-ana. Ya. Jadi qata'a alfal wasol. Jadi alif wasolnya itu diputus. Kama yuqalu ya Allah. Jadi bukan ya Allah tapi ya Allah. Wahaka biha wajan akhar. Akhfas juga menceritakan riwayat lain ya, bacaan lain. Qalu lana. Jadi qalu lana, bukan qalul ana, tapi bukan juga qalu al ana, tapi qalu lana bi isbatil wawi. Wawunya itu dipertegas ya, qalu lana. Nadhiru qiraati ahli Madinah wa Abu Umar, ini ada serupanya ya, qiraah ahli Madinah dan Abu Umar ini adal lula ya, adal lula. Innau ahlaka adanil ula kan? Dia yang menghancurkan kaum Ad yang terdahulu ya, tapi di sini ada bacaan ahli Madinah dan Abu Amr itu adanil lula ya, adal lula, bukan adanil ula tapi adal lula. Wa qara al-kufiyun qalu al-ana bil hamzi. Wa qira'atu ahli Madinah qalu lana. Ini qira'ah ahli Madinah itu qalu lana ji'ta bil haq. Bi tahfifil hamzi ma hadfil wawi. Dengan mentahfif hamzahnya dan membuang wawunya lil tiqa isakina ini karena bertemunya dua huruf sukun. Qala Zujjaj al-ana mabniun 'alal fathi. Al-ana ini mabni ya, mabni itu kata yang baku ya, kata yang beku dan tidak berubah-ubah harokatnya, mabni. 'Alal fathi mabni fathah li mukhalafati sa'ir ma fihi al-alif wal lam. Mana dia berbeda dengan alif dan lam secara umum. Li'anna al-alif wal lama dakhalata li ghairi ahdin, karena alif dan lam itu masuk li ghairi ahdin. Taqulu anta ilal ana huna fal makna ila hadzal waqti. Kalau ada engkau berkata anta ilal ana huna fal makna ila hadzal waqti. Engkau sampai sekarang ya, berarti maknanya ila hadzal waqti, sampai waktu ini. Fa buniyat kama bunya hadza, maka dia mabni seperti mabninya hadza. Wa futihatin nun lil tiqa'is sakinaini, nunnya dibaca fathah karena bertemunya dua huruf sukun. Wa huwa ibaratun amma bainal madhi wal mustaqbal. Al-ana itu ungkapan yang menunjukkan waktu antara yang sudah lampau dan yang akan datang. Jadi sekarang. Jadi sekarang itu interval antara yang sudah lalu dan yang akan datang. Qaulu ta'ala wa maka du yaf'alu, dan hampir saja mereka tidak yaf'alun, melakukan. Ajaza Sibawayh kada ayyaf'ala. Imam Sibawayh membolehkan membacanya kada ayyaf'ala. Tasbihan biasa, karena serupa dengan asa, waqad taqaddama awal surah. Ya, sudah dijelaskan di awal surah. Jadi asa itu kada itu sejenis dengan asa. Jadi wa makadu yaf'alun kada ayyaf'ala. Ya, kada ayyaf'ala. Berarti kalau orang hampir itu berarti sudah belum? Ya belum, mau namanya hampir. Hampir melakukan artinya belum melakukan. Sehingga Imam Sibawayh membolehkan membaca kada ayyaf'ala.
Artinya ya hampir melakukan, nyaris ya, berarti kan belum nyaris. Nyaris bentrok. Nah, nyaris tabrakan. Ya, berarti kan belum. Wa hadza ikhbarun an tathabbutihim fi dzabhiha. Ini adalah informasi atau ikhbar, mewartakan kelakuan tathabbutihim, ya. Penundaan-penundaan yang dilakukan oleh Bani Israel, tathabbut itu artinya menunda-nunda. Fi dzabhiha, di dalam menyembelih sapi. Wa qillati mubadaratihi, dan sedikit bergegasnya mereka. Ya, mereka kurang bergegas, artinya ya, kurang bergegas ila amrillahi, untuk menjalankan perintah Allah. Wa qala al-Quradi Muhammad bin Ka'ab, menurut Al-Quradi Muhammad bin Ka'ab, li ghilai samaniha. Kenapa mereka tertunda, mereka menunda-nunda itu li ghilai samaniha, karena harganya itu mahal, ya. Wakil ada juga yang bilang khaufan minal fadhihah, takut minal fadhihah. Minal fadhihah itu, fadhihah itu artinya apa namanya? Kewirangan, ya. Apa itu bahasa Indonesianya itu? Dia itu takut keweleh. Keweleh. Kenapa keweleh? Ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, fi ma'rifatil qatil minhum, karena ketahuan siapa pembunuh di antara mereka. Jadi mereka memang sengaja menunda-nunda, takut keweleh. Keweleh itu ya mereka malu, mereka akan merasa malu, ketahuan, kepergok siapa pembunuh yang ada di antara mereka sendiri, sehingga buying time, mereka mengolor-olor waktu. Qalahu Wahab bin Munabbih, ini pendapatnya Wahab bin Munabbih. Allah taala a'lamu bishawab. Jadi saripati dari tafsir, ya, dari tafsir sekian ayat tadi itu, ya, yang dimulai wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, dan ini yang menjadikan, ya, kisah ini, hikayat ini menjadi judul surat, ya. Judul surat. Jadi Bani Israel, ada seseorang yang terbunuh di antara mereka. Ini nanti akan dijelaskan, ya, wa idh qataltum nafsan, ketika engkau membunuh nafsan seseorang, faddaratum fiha, dan engkau kemudian cekcok, ya, cekcok, berselisih, saling pidian, ya, kalau bahasa Jawa itu, saling tuding lah. Faddaratum fiha, dengan kalian saling tuding, wallahu, dan Allah, mukhrijun, akan, ya, mengungkap ma kuntum taktumun, atas apa yang kalian sembunyikan. Nah, ini jadi ada peristiwa terbunuhnya seorang di antara Bani Israel, kemudian mereka minta petunjuk kepada Nabi Musa untuk mengungkap siapa pelakunya. Kemudian Musa mengabarkan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Jadi cara Allah itu pakai wasilah. Jadi cara Allah pakai wasilah. Ya, ini dalil. Ini petunjuk. Allah saja mengungkap sesuatu pakai wasilah. Karena Allah itu qadim, kita ini hadis. Kalau Allah mau, ya Allah tanpa wasilah. Tapi karena kita ini bareng hadis, ya Allah pakai wasilahnya bareng hadis. Ya. Itu jangan anti wasilah. Wasilah itu mutlak. Karena apa? Kita dimensinya beda dengan Allah. Kita, ya, Allah mau berkomunikasi kita dengan wasilah. Dengan wasilah, termasuk ketika memberikan petunjuk siapa pelakunya itu pakai wasilah, dan wasilahnya itu hewan, coba. Jadi cara Allah mengungkap itu wasilahnya itu hewan. Hewannya sapi. Sapinya betina. Warnanya warumit, ciri-cirinya itu warnanya kuning, kuningnya mulus, tidak ada belang, tidak pernah dipekerjakan untuk membajak mengolah tanah, tidak juga dipekerjakan untuk mengairi sawah. Itu detail. Dan adanya di anak yatim yang soleh, yang berbakti kepada ibunya. Riwayatnya memang begitu. Anak yang beron biha, yang soleh, yang berbakti kepada ibunya. Dilalah punya tinggalan sapi yang dilepas ke hutan. Kualifikasinya seperti yang dicari Bani Israel, dan harganya jadi mahal sekali. Itu cara Allah memperkaya anak soleh, rezeki anak soleh. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Baik teman-teman, kita cukupkan sampai di sini. Ya, nanti minggu depan kita masuk di
ayat 72. Demikian Mas Dani, wiridnya kita baca lagi ya. Oh, nggih, sebentar. Cukup apa ada pertanyaan? Cukup. Cukup ya, jelas ya. Okay. Nah, mari kita wiridan. Besok ada yang mulai mau nggak membaca kitabnya itu? Okay. Kula purun Ya, alhamdulillah kalau begitu. ayat 72 nggih. 72 ya, nanti baca Mas Fahru Rozi. Okay. Latihan bacalah pokoknya. Ini sudah nggak ditayangkan di YouTube kan? Masih ada nggak sih? Saya nggak ngecek lagi nih. Artinya kalau ini menjadi pembelajaran internal, ya, kita jadi lebih leluasa. Okay. Leluasa baca kitab lagi biar masing-masing sinau ya, sinau latihan baca dan menantang ya, lebih menantang daripada kita pasif hanya mendengarkan saya baca. Nggak latihan, tapi kalau misalnya besok harus membaca kan pasti mau nggak mau latihan itu. Dan begitu latihan baca itu jadi pinter. Ya kecuali memang nawaitunya tidak mau pinter ya sudah. Nawaitunya ya pokoknya ngaji paham nggak paham ya ngaji. Ya bagus juga berkah itu, bagus juga barokah. Tapi yang nggak pinter-pinter itu 3 tahun ya tetap aja. Ya nggak apa-apa. Pokoknya saya wa mimma rozaqnahum yunfiqun wa mimma 'allamnahum yu'allim. Pokoknya ngajar. Soal paham atau enggak wallahu alam, itu urusannya Allah. Kalau Allah mau ya dibikin paham. Kalau enggak ya selamanya begini. Enggak apa-apa. Saya senang-senang aja. Sedikit-sedikit paham aja, sedikit-sedikit. Sedikit paham. Pokoknya nyandel dikit-dikit lah. Oh, hikayatnya Baqarah, kenapa Baqarah begitu? Oh, itu ya, nyandel-nyandel dikit lah. Daripada enggak sama sekali ya, bandingannya itu bukan dari bodoh ke alim itu, tapi daripada enggak belajar sama sekali. Ya bagus juga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim. Ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله ويغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا صدق الله العظيم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم ربي فانفعنا واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن شكرا دمتم في الخير والبركة والنجاة والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siapa yang mau Maaf. partisipasi? Selain Makasih, Kang Fahrur, Nggih. selain Kang Fahrur, siapa yang mau partisipasi untuk baca? Ini saya tentukan aja ya. Bu Sulhia. Nah, ini ya wa'id qataltum nafsan fadaratum fiha. Nanti Kang Fahrur bacanya graf saja ya. Baharudin. Ah, nih.
Oke, jadi Kang Fahrul ini aja, nggak usah panjang-panjang, yang penting urunan ya, urunan moco. Dari sini ya, sampai sini. Dari sini sampai ini ya, sampai fazida aliful wasl. Fazida aliful wasl ya. Berikutnya Kang Barudin ya, wallahu mukhrijun. Wallahu mukhrijun. Minggu besok belum bisa, Gus. Ada pengajian, Gus. Agak lambat. Pengajian di sini atau pengajian di tempat lain? Di tempat lain, di masjid takut lambat datangnya. Oh gitu ya. Di sini ada Amin Muzakir nggak? Orangnya ada nggak ini? Bu Sulhia mau nggak? Enggak, belum. Mau ngamati aja dulu. Ngamati, ngaji kok jadi pengamat. Enggak, maksudnya dengerin yang lain dulu. Nah, ini siapa ini? Ada yang mau partisipasi? Dikit-dikit aja, dikit-dikit. Nun sewu, saya pamit dulu ya Gus ya. Oke, silakan. Oke. Jadi jatahnya itu Kang ya. Oke, insya Allah. Oke. Ada lagi nggak yang mau join ini partisipasi? Assalamualaikum semuanya. Pak Zainal Ilmi? Nanti dulu Gus, denger yang lain dulu. Mohon. Pokoknya Bu nekat Sulhiyah aja. dulu. Nekat Bu Sulhiyah aja. dulu. Alhamdulillah, saya baru juga beberapa bulan. Ya kalau nggak nekat nggak jadi-jadi itu. Iya, betul. Saat nanti kita belajar bersama, namanya juga belajar. Tapi kalau nggak mau nekat nggak bisa. Ya udah, sementara Kang Fahrul saya paksa aja nih, Pak Zainal Ilmi lah, udah pokoknya dikit aja, nggak apa-apa. Pokoknya belajar nanti sejadi-jadinya ini. Wallahu mukhrijun sampai sini ya. Li'annahu la yuttahamu ala annahu qatalahu liyarithahu wa ya'khudha malahu. Sampai sini Pak Zainal Ilmi ya. Udah pokoknya sebunyi-bunyinya nekat aja dulu ya. Pak Zainal, jangan udah pergi. Insya Allah Gus, coba dulu. Oke, pokoknya nekat aja, nanti giliran semuanya dapat itu. Ya, ya. Bisa atau nggak bisa sama sekali, pokoknya harus bisa. Nanti lama-lama bisa. Terima kasih semuanya, salam sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.